You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan membahas materi pendidikan individu yang memiliki hambatan disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Nah, di sini apa sih disleksia? Disleksia adalah hilangnya kemampuan untuk membaca dan menulis. Hingga kemampuan untuk membaca disebut aleksia dan hilangnya kemampuan menulis yaitu disebut grafia. Selanjutnya yaitu disleksia. Apa sih disleksia itu? Disleksia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar kepada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Gangguan ini bentuk dari ketidakmampuan fisik seperti masalah penglihatan, tetapi mengarah kepada otak yang telah mengelola, memproses informasi yang sedang dibaca. Selanjutnya yaitu kemampuan membaca pada anak normal. Sudah muncul sejak usia 6 atau 7 tahun. Namun, anak disleksia tidak mampu untuk itu. Bahkan, sampai usia dewasa, mereka masih mengalami keadaannya. Seperti misalnya, kata pulang diucapkan menjadi kata puang, kata mandi menjadi kata pagi. Disleksia ditandai dengan adanya kesulitan membaca kepada anak maupun dewasa yang seharusnya menunjukkan kemampuan motivasi untuk membaca secara benar dan lancar. Melalui pengamatan, kesulitan membaca yang dialami anak-anak, maka ada kecenderungan bahwa pemicu disleksia adalah kelainan neurobiologis yang ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata dengan tepat, baik dalam pengajaran dan pengkodean simbol. Kesulitan membaca yang dialami anak disleksia tidak ada hubungannya dengan tingkat intelijensi mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak disleksia jauh lebih cerdas daripada anak normal lainnya. Selanjutnya ada penyebab disleksia. Yang pertama, faktor pendidikan. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor biologis. Lalu yang keempat, kecelakaan. Selanjutnya ada upaya penyembuhan. Yang pertama, edukasional, aporaks, dan phonic listen. Yang kedua, metode multisensori. Yang ketiga, pengobatan terbaik untuk mengenali kata adalah pengajaran langsung yang memasukkan pendekatan multisensori. Lalu yang keempat, pengobatan tidak langsung. Selain itu, mengenali kata kemungkinan digunakan tetapi tidak dianjurkan. Selanjutnya ada pendidikan individu yang memiliki hambatan disgrafia. Anak disgrafia adalah anak yang mengalami gangguan dalam menulis. Menurut Delphi tahun 2006, disgrafia adalah ketidakmampuan anak untuk membuat suatu komposisi tulisan dalam bentuk teks. Sedangkan menurut Abdurrahman dalam Ken Ancori tahun 2012 halaman 34, disgrafia adalah suatu bentuk kesulitan belajar yang berhubungan dengan ketidakmampuan membuat huruf atau menulis dalam simbol matematis. Disgrafia pada umumnya tidak terkait dengan kemampuan lainnya. Anak-anak disgrafia bisa saja normal dalam berbicara dan normal dalam keterampilan motorik lainnya, tetapi mengalami hambatan dalam menulis. Disgrafia umumnya diketahui pada saat anak-anak belajar di sekolah dasar, yaitu ketika awal belajar membaca dan menulis permulaan. Berkaitan dengan hal ini, Abdurrahman tahun 1998 menunjukkan bahwa anak disgrafia ditandai dengan kesulitan dalam membuat huruf, menulis, dan simbol matematis. Sedangkan menurut Yusuf dan kawan-kawan tahun 2003, disgrafia ditandai dengan adanya gangguan atau kesulitan dalam mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis dan keterampilan yang terkait dengan menulis.
seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dan menurut Samtrok Yohin, tahun 2004, disgrafia ditandai dengan ketidakmampuan dalam belajar yang mempengaruhi kemampuan menulis yang diperlihatkan anak-anak dalam mengeja, miskin kosakata, kesulitan menuangkan pikiran untuk dituliskan di atas kertas. Itu sebabnya, maka anak-anak disgrafia perlu mendapat bantuan secara khusus dalam belajar menulis. Penyebab disgrafia. Pada umumnya, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa, dapat diduga bahwa penyebab disgrafia terjadi karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau lainnya. Penyebab yang paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Selanjutnya, gejala-gejala yang sering muncul pada anak-anak disgrafia pada saat proses menulis oleh Julie Kendall dan Diana Stephanie tahun 2012 dibedakan menjadi 10, yaitu 1. Kemampuan verbal kuat tapi keterampilan menulis miskin. Kedua, banyak kesalahan tanda baca atau malah tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Ketiga, banyak melakukan kesalahan ejaan atau bisa juga terjadi tulisan terbalik. Keempat, terdapat inkonsistensi dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Kelima, ukuran huruf tidak teratur, bentuk berubah-ubah, besar kecil, tegak, dan miring. Keenam, terjadi unfinished, penghilangan huruf atau kata. Ketujuh, terjadi ketidakkonsistenan dalam penggunaan halaman, spasi antara kata, antara huruf, dan penggunaan margin. Kedelapan, ada kesalahan dalam memegang pensil. Kesembilan, berbicara dengan diri sendiri saat menulis. Kesepuluh, ketika menulis atau menyalin sangat lambat. Penanganan anak disgrafia. Menurut Abdurrahman pada tahun 1998 bahwa terdapat 15 jenis kegiatan yang berfungsi untuk remedial menulis untuk anak disgrafia, yaitu yang pertama, aktivitas menggunakan papan tulis. Yang kedua, bahan lain latihan gerakan menulis. Yang ketiga, posisi. Yang keempat, kertas. Yang kelima, cara memegang pensil. Yang keenam, kertas stensil atau karbon. Yang ketujuh yaitu menjiplak. Yang kedelapan menggambar di antara dua garis. Yang kesembilan titik-titik. Yang kesepuluh menjiplak dengan semakin dikurangi. 11 buku bergaris 3. 12 kertas dengan garis pembatas. 13 memperhatikan tingkat kesulitan penulisan huruf. Yang ke-14 bantuan verbal, dan yang ke-15 adalah kata dan kalimat. Pendidikan individu yang memiliki hambatan diskalkulia. Menurut Murtadlo, pada tahun 2013, diskalkulia ialah kesulitan belajar yang menggunakan aspek paling dasar dari keterampilan aritmatika. Kesulitannya terdapat pada sektor memahami, penerimaan, atau memproduksi informasi yang bersifat kuantitatif dan spasial. Siswa yang mengalami diskalkulia dapat mengalami permasalahan dalam pemahaman konsep bilangan atau angka sederhana, kurangnya pemahaman dalam persepsi sebuah angka, dan mempunyai permasalahan belajar dalam hal perhitungan dan prosedur. Ada beberapa karakteristik anak kesulitan belajar berhitung, yaitu yang pertama, terganggu dalam hubungan keruangan. Yang kedua, abnormalitas persepsi visual. Yang ketiga adalah asosiasi visual motor. Yang keempat adalah perseverasi. Yang kelima adalah kesulitan mengenal dan memahami simbol. Yang keenam, gangguan penghayatan tubuh. Yang ketujuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari saya, Desti Utami Herlinda, yaitu bagaimana menghadapi mood anak disleksia, yakni hilangnya kemampuan untuk membaca dan menulis saat pembelajaran di dalam kelas, yaitu dengan memberikan dorongan berupa motivasi dan terus berinteraksi sehingga pembelajaran menjadi jauh lebih menarik. Baik, di sini saya Niswa Hulaila Wulandari akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara Nasmi. Yang pertanyaannya yaitu, saya pernah menemukan anak berumur 14 tahun, kelemahannya tidak bisa membaca dan berbicara. Berbicara itu pun masih cacat, tetapi jika disuruh menulis, tulisannya tampak bagus dan rapi. Yang saya tanyakan di sini, apakah ini termasuk disleksia? Dan jika benar, apakah bisa sembuh dari penyakit tersebut? Nah, menurut pendapat kami, hal itu bukan termasuk disleksia. Karena di PPT, yang sulit membaca dinamakan aleksia. Jadi gangguannya bisa aleksia dan speech delay. Nah, apakah bisa disembuhkan dari penyakit ini? Ya, bisa disembuhkan. Yang penting, anak tersebut mempunyai keinginan untuk sembuh. Nah, jika kita menemukan anak yang seperti ini, seharusnya kita mulai dari usia dini memberikan pembelajaran kepada anak tersebut. Pembelajaran yang khusus untuk anak yang diberikan pertanyaan oleh Nasim tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Risma, yaitu coba jelaskan contoh dari penyebab disleksia, yaitu faktor pendidikan yang benar nyata terjadi pada anak. Pada faktor pendidikan, disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca, terutama metode Woodward yang mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Contohnya seperti anak-anak yang dalam tahapnya belum bisa membedakan huruf-huruf yang mirip seperti huruf B dan D. 君と夏の終わり将来